Silakan masuk. Ibu langsung di sini aja. Silakan dulu Ibu. Iya, Nurse. Ibu ada yang perlu kami bantu, Bu? Ini Nurse, anak saya mengalami bercak-bercak dan ada putih-putih juga di mulutnya Nurse. Itu kenapa ya Nurse? Oh, kalau boleh tahu nama anaknya siapa, Bu? Oh, namanya Ardi Nurse. Ardi. Umurnya 10 bulan Nurse. Udah berapa hari nih, Bu? Oh, udah sekitar 4 hari Nurse. 4 hari ya? 4 hari baru dibawa ke sini untuk periksa. Iya Nurse. Wah, jadi waktu si Ardi ini masih minum ASI kan? Masih Nurse. Gimana Ibu? Si Ardi minum ASI? Pada saat dia minum ASI, dia kesulitan Nurse. Dia juga sering nangis, rewel. Berarti saat minum ASI pun berarti hasilnya nggak banyak ya? Iya minumnya. Nurse. Oh lah. Jadi Ibu ada masalah di puting? Ada Nurse, puting saya lecet dan juga kalau Ardi nyusu terasa nyeri juga Nurse. Jadi udah diobati ininya? Saya sudah minum obat pereda nyeri Nurse. Kalau boleh tahu Ibu, apa obat pereda nyeri? Nggak tahu ya? Iya, nggak tahu Nurse. Oke, boleh Bu tolong Katakan. ya, saya pegang. Ibu boleh duduk aja dulu biar perawatnya kayak saya. Iya Nurse. Baik Bu, kita kan sudah melakukan pemeriksaan pada adik Ardi ya namanya Iya. tadi. Jadi setelah diperiksa tadi ada bercak putihnya udah 4 hari. Iya. Dan Ibu juga merasa puting Ibu sakit. Ternyata puting Ibu ada infeksi. Diagnosa yang bisa kami tegakkan Bu, kami kan ini nurse kan, Iya. diagnosa perawatannya terutama untuk si Ardi karena Ibu ada infeksi di puting, si adik Ardi juga berisiko untuk terinfeksi lagi Bu dari puting Ibu. Dan diagnosa perawatan selanjutnya si adik Ardi ini kan karena susah minum susu kan, jadi kebutuhannya tidak terpenuhi lah, berarti diagnosa perawatannya defisit kurang dari kebutuhan bahasanya di keperawatan. Jadi untuk selanjutnya untuk perawatan untuk adik Ardi ini bisa kita lanjutkan dilanjutkan untuk nurse teman saya nanti. Baik Ibu, jadi nanti setelah dari sini Ibu boleh ke nurse station. Nantinya di sana ada nurse yang akan menjelaskan terkait apa yang akan Ibu lakukan di rumah atau bagaimana pengobatan selanjutnya. Seperti itu Ibu. Untuk informasinya, apakah ada hal yang ingin Ibu tanyakan? Sudah jelas ya Ibu ya. Ibu boleh langsung ke nurse station. Oke. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu, ini berdengar dengan adik Ardi ya Bu ya. Oke baik Bu, adik Ardi ini tadi setelah dilakukan pemeriksaan dan juga udah didiagnosa oleh dokter ya Bu ya. Oke baik Bu, di sini saya akan menjelaskan cara perawatan mandiri yang bisa Ibu lakukan terkait diagnosa yang diberikan oleh dokter tadi ya Bu ya. Yang pertama di sini Ibu bisa membersihkan mulut atau bayi Ibu dengan perlahan atau secara lembut ya Bu ya untuk menghindari iritasi. Selanjutnya Ibu juga bisa melakukan atau memberikan minum kepada bayi Ibu dengan memberikannya dari botol yang steril ya Bu ya. Pastikan botol minumnya steril ya Bu ya, untuk menghindari iritasi. Selanjutnya Ibu juga bisa menyusui langsung pada bayi Ibu, menyusui langsung dari payudara dan puting Ibu, tapi pastikan puting dan area payudara Ibu bersih ya Bu ya, untuk menghindari iritasi pada bayi Ibu. Oke, adapun pencegahan yang bisa Ibu lakukan itu bisa seperti menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan area tubuh dari bayi Ibu untuk mencegah adanya infeksi jamur dan iritasi pada kulitnya. Dan Ibu juga bisa melakukan konsultasi rutin ya Bu ya terkait pemeriksaan selanjutnya. Oke baik Bu, terkait itu ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik. Siang Ibu. Siang Nurse. Baik Ibu, saya mendapat kabar kalau misalkan Ibu sudah konfirmasi terhadap nurse dan juga dokter yang di sana ya Bu. Di sini saya ingin mengkonfirmasi ulang kalau misalkan adik Ardi ya Bu namanya. Iya. Kalau misalkan adik Ardi itu ada bercak putih dalam mulutnya. Iya.
Jadi kalau misalkan puting payudara ibu itu sakit ya bu, tadi sakit ya bu? Iya, nurse. Ibu menggunakan apa ya bu untuk adik itu? Kalau misalkan minumnya menggunakan DOT atau gimana? Pakai susu formula kah? Iya, sebagai penggantinya saya menggunakan susu formula di dalam dot, nurse. Baik ibu, di sini saya konfirmasi bagaimana caranya. Ini cara-cara yang basic-basic aja ya ibu. Kalau misalkan ibu mau, misalkan untuk payudara ibu itu dapat mencegah atau menghambatnya ibu biar jangan sakit lagi. Di sini ibu bisa mengkompres air hangatnya ibu. Terus yang kemungkinan ibu bisa mengoleskan pelembab alamiah, yang dimana pelembabnya itu berupa minyaknya itu dan juga minyak itu seperti minyak zaitun dan juga minyak kayu putih. Dan juga oleskan salep bu. Salepnya itu bisa dari resep dokter dan juga resep-resep yang alamiah ibu. Segitu aja bu. Kalau misalkan ingin mencegahnya ibu, ada pertanyaan lain ibu? Pas, nurse. Kasih ibu. Kalau misalkan ibu ada kendala atau misalkan ada yang ibu tanyakan lagi, ibu bisa datang ke sini atau di lain waktu ya ibu. Iya, nurse. Baik ibu, terima kasih bu. Beberapa penyebab jamur pada mulut bayi, diantaranya yang pertama yaitu bayi yang baru lahir atau bayi yang berumur di bawah 6 bulan memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih belum sepenuhnya berkembang. Oleh karena itu, tubuh mereka masih belum bisa melawan infeksi dan sangat rentan untuk terkontaminasi jamur. Kedua yaitu bayi yang baru lahir yang mengonsumsi antibiotik saat sedang sakit seperti sedang batuk atau infeksi saluran kemih itu sangat rentan terkontaminasi jamur. Hal ini disebabkan karena antibiotik mengganggu keseimbangan jamur pada mulut bayi. Yang ketiga yaitu bayi yang minum susu formula atau ASI dari botol akan lebih rentan untuk terkontaminasi jamur jika dot yang digunakan tidak bersih dan telah terkontaminasi jamur. Yang terakhir yaitu bayi yang baru lahir dapat mengalami penularan dan infeksi jamur saat baru dilahirkan. Hal ini disebabkan jika bayi dilahirkan dari ibu yang telah terkontaminasi infeksi jamur di vagina saat proses melahirkan secara normal. Selanjutnya, cara mengatasi mulut bayi yang berjamur. Infeksi jamur pada mulut bayi umumnya terjadi dalam waktu 1-2 minggu. Namun disarankan bagi setiap ibu untuk mengunjungi dokter jika anak menunjukkan gejala infeksi jamur, terutama jika menyebabkan ketidaknyamanan saat menyusui. Dokter umumnya akan meresepkan obat jamur dalam bentuk tetes atau gel. Obat ini dioleskan beberapa kali ke lidah bayi dengan katembat dan perlu digunakan secara rutin selama 10 hari. Jika setelah melakukan obat anti tetes atau gel, ibu dapat mengunjungi dokter tersebut atas perkembangan anak. Demikian video edukasi dari kami. Semoga dapat dipahami dan diterapkan. Terima kasih.